Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu mengajarkan kepada kami doa yang indah ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di rumah retret atau panti semedi Sangkal Putung di Klaten, tanggal 9 sampai tanggal 13, hari Senin sampai Jumat. Kami mengikuti retret para imam yang diselenggarakan oleh tim Abditing Unio Paguyuban para imam Projo di Keuskupan Agung Semarang. Ada 37 paling tidak, ya, saya nomor terakhir 37. Mungkin masih ada tambahan yang lain juga, belum tahu. Saya mempersiapkan renungan ini ketika retret belum dimulai, supaya nanti pada saat retret sudah mulai fokus dan tidak disibukkan dengan urusan-urusan terkait dengan renungan harian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, retret itu bagian dari olah kehidupan rohani. Sama seperti dalam Injil pada hari ini, murid-murid Yesus minta kepada Yesus agar diajari berdoa. Dalam retret kita berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikan sabda itu dalam konteks kehidupan kita, agar hidup kita diperbaharui iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, juga kepada alam semesta ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka dengan inspirasi sabda Tuhan pada hari ini, saya pribadi juga ingin belajar selama retret ini untuk berdoa bersama Yesus yang berdoa kepada Bapa. Murid-murid Yesus minta kepada Yesus untuk diajari berdoa
Dan Yesus menunjukkan doa yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa kami. Injil Lukas khusus, isi doanya to the point pada bagian-bagian yang penting. Bapa, dikuduskanlah namamu. Kita punya bahasa terjemahan menjadi Bapa, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Include di situ, termasuk di dalamnya, jadilah kehendakmu. Santo Lukas tidak menyebut secara eksplisit tentang jadilah kehendakmu, tetapi ketika kita mohon datanglah kerajaanmu, termasuk di dalam kerajaan Allah adalah kehendak Allah, kehendak yang baik, kehendak untuk mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Lalu berilah kami rezeki. Rezeki bukan hanya rezeki dalam arti makanan duniawi. Rezeki juga merupakan rezeki rohani, terutama ekaristi, berkat yang dicurahkan kepada kita. Kalau pada renungan kemarin saya menyinggung soal bahwa Paus Fransiskus mengajak para imam, kalau ada orang yang datang minta berkat, ya, sekalipun itu pasangan sejenis, lalu juga kita memberikan berkat. Berkat itu pun bagian dari rezeki rohani. Kita tidak boleh pelit, ya, memikirkan perut kita sendiri, kesenangan sendiri, keselamatan sendiri, lalu mengabaikan orang lain yang mungkin dicap sebagai orang yang tidak sehat, tidak normal, tidak baik menurut ukuran-ukuran kita. Memang secara objektif Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu yang kemudian seperti yang kemarin sudah saya singgung, masuk dalam ikatan cinta perkawinan sebagai suami istri. Kalau ada pasangan yang sejenis tentu tidak bisa disebut sebagai suami istri, hukumnya jelas. Tetapi ketika mereka datang minta berkat, itu bukan untuk memberkati sebagai pasangan suami istri, tapi memberkati sebagai kebutuhan rohani yang diminta oleh yang bersangkutan, bagian dari rezeki itu. Maka kita tidak boleh lalu merasa diri paling baik, paling hebat, merasa paling normal, menghakimi mereka, menghakimi paus yang membuka ruang untuk memberikan berkat kepada mereka. Siapa sih kita? Coba kalau panjenengan berada dalam posisi seperti mereka, dihakimi seperti Anda menghakimi mereka, seperti apa? Apakah Anda adil? Apakah keadilan Anda sesuai dengan keadilan dan kerahiman Allah? Siapakah kita ini sampai berhak menghakimi mereka, menghakimi paus kita sebagai wakil Kristus yang menunjukkan kemurahan hati dan kerahiman kepada orang-orang yang membutuhkan? Tentu tidak ada yang mau seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita dengan doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, kita juga bermurah hati, mengampuni seperti kita mengampuni. Kalau kita nggak bisa mengampuni, jangan harap kita diampuni. Nah, egoisme kita sering muncul di situ. Maunya diampuni tapi nggak pernah mengampuni. Maunya diberkati tapi nggak pernah mau memberkati. Maunya dikasihi tetapi tidak mau mengasihi. Egois. Apakah kita menjadi orang beriman yang egois? Atau kita menghayati doa Bapa kami dalam hidup kita sehari-hari? Semoga kita diberi rahmat, kerendahan hati, kecerdasan, kebijaksanaan, tidak mudah serta-merta obral, hoax, lalu menyerang otoritas gereja dengan hal-hal yang buruk yang hanya menurut pikiran kita, dan kita kurang masuk di kedalaman kerahiman Allah sendiri.
Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dan ekologis, berkah dalam.